Nah, baik Ustadz. Sekarang kita menginjak ke masa-masa Ustadz kuliah nih. Jadi Ustadz pertama kuliah itu pada tahun berapa Ustadz ini? 2016. Oh, Iya. 2016. Jadi pada saat itu Ustadz usia 19 tahun ya? 21. 21. Oh iya, 21 lupa ya. 21. Gimana tuh Ustadz daftar ke kampus mana tuh waktu itu? Eh, Awalnya memang saya ikut ospek di STI Al-Falah. STI STI Al-Falah. Al-Falah sampai masuk 2 pertemuan. Hmm. Nah, setelah itu saya langsung coba-cobalah kita ke Uninus, mau cari tahu juga gitu kan, kuliah di luar. Iya, Saya iya. nyoba gitu. Nah, akhirnya saya kebetulan di Uninus kan ada ini di Uninus ada Ada PLB, pendidikan luar luar biasa. biasa. Wah, saya boleh juga nih gitu, coba masuk ke Uninus, ngambil jurusan PLB, masuk. Tapi saya pikir lumayan juga capek, saya pulang perginya. Akhirnya cuman 2 pertemuan tuh Pak Agung. Udah, akhirnya kembali lagi ke STI karena kata ayah pun udah hadiah di STI aja, kata kasihan anak-anak. Ya udah, akhirnya kembali di STI. Jadi sebenarnya alasan terbesarnya itu bukan karena pelajaran, bukan karena apa-apa, bukan ya, tapi karena jarak jauh itu ya. Jarak jauh, terus juga santri, dan juga memang kalau pelajaran saya bisa ikuti alhamdulillah. Iya. Gitu. Cuman itu aja sih. Oke, berarti cuma 2 pertemuan ya? Dua Waktu itu ngambil kelas reguler apa karyawan? Karyawan. Oh, karyawan ya. Iya. 2016 waktu Iya. itu saya 2016 presiden mahasiswa saya. Iya. 2016 waktu itu. Iya. Oke, berarti pas Ustadz hadiah ospek itu saya orasi itu. Orasi saya. Orasi presma saya. Iya. Oke, berarti setelah di Uninus, Ustadz kembali lagi ke STI Al-Falah. STI Al-Falah. Dan pada saat itu berarti Ustadz ikutan lomba MTQ pertama itu di mana yang Ustadz ikuti pertama kali? Ustadz ikutan MTQ tingkat kota atau provinsi? Kabupaten Bandung tahun 2009. Udah lama sekali Iya. ya. Juara berapa itu? Juara 1 kabupaten. Berapa juz waktu itu? 10 juz. 10 juz. Langsung masuk provinsi. Tahu? Provinsi di Depok tahun 2010. Dapat juara 2 Di Depok itu. Karena saingannya orang-orang dewasa semua. Karena dulu kan untuk ikutan tahfidz itu belum terbatas usia. Betul. Jadi masih bebas. Ada yang usia 30 tahun masih ikut 10 juz juga ada. Saya termasuk lama juga ikut 10 juz. 4 tahun saya ikut 10 juz. Yang di provinsi itu? Iya, 4 kali provinsi ikutnya 10 juz. Itu juara 2 terus Ustaz? Enggak, awalnya kedua, turun jadi harapan 1. Naik lagi, turun lagi jadi harapan 2. Baru naik jadi juara 3. Dan belum pernah jadi juara 1 kalau 10 juz. Belum pernah malah ya? Iya. Lalu gimana ceritanya Ustaz bisa mengikuti tingkat nasional? Nah, pindah cabang, naik 20 juz. Baru saya juara nasional. Aneh ya, di 10 juz nggak juara, di 20 juz malah juara ya? Iya. Dan waktu itu Ustadz waktu di Batam itu ya? Iya. Itu di Batam. Setelah 2014 Ustadz juara 1 nasional, kemudian Ustadz diikutkan oleh pemerintah Indonesia mengikuti MHQ tingkat internasional. Kuwait 2015. 2015. Itu apa pertimbangannya kok dikirim ke Kuwait nggak dikirim ke negara lain? Kan MHQ itu banyak. Emang kalau juara 1 itu tiketnya Kuwait, Saudi kalau nggak salah sama Dubai. Juara 1. Nanti juara 2-nya Iran, terus kirim lagi ke Mesir dan tempat-tempat yang lain. Oh, berarti sebenarnya MHQ kalau MTQ kan yang paling bagus tuh Iran. MTQ internasional itu kan yang paling prestis lah ya. Iya. Jadi kalau ada kori Indonesia yang udah ikutan yang udah juara MTQ Iran, dia udah luar biasa. Kayak kori Salman Amrillah ya. Iya. Nah, berarti kalau Ustadz mau MHQ di Kuwait malah. Di Kuwait. Karena kalau Iran itu kan memang di sana yang ikut kori pasti para syekh terkenal. Kayak Syekh Rajai Ayub bareng sama saya ikut MTQ-nya. Di Irannya 2016. Beliau juara tilawahnya, saya di tahfidnya. Oh, beliau di Iran tapi di Iran. Oh, Raja Ayub itu juara 1? Enggak. Oh, enggak ya? Tidak juara 1 ya. Justru juara 1-nya tuan rumah. Oh, yang Iran itu. Nah, kemudian Ustadz setelah Ustadz di Kuwait itu Ustadz videonya ada ya di channel YouTube. Betul. Raja Kori, nanti simak videonya ya. Itu Ustadz kalau saya lihat
Ustadz beberapa kali kena dorong itu. Iya, Bukan kena bel. dorong, bel ya. Bel. Beda ya, dorong sama bel beda ya. Beda. Kenapa saya begitu? Karena di Kuwait ini saya benar-benar sama sekali sangat kurang persiapan. Karena saya hanya diberikan waktu 1 minggu lebih untuk persiapan lalu berangkat. Gitu. Jadi MHQ juga harus ada persiapan ya. Harus ada. Padahal kan Ustadz sudah hafal 30 juz. Apa yang Ustadz siapkan? Karena saya juara nasional itu kan 20 juz. Oh. Suruh ikut 30 juz, Iya, itu iya, belum iya. benar-benar persiapan. Betul. Mengulang-ulang lagi ya. Iya. Oke. Ya terus mungkin panggung internasional mungkin kan beda mental ya. Iya. Mental sekali. Nah kemudian Ustadz pada saat itu peringkat ke 9. Saya 9 ya dari 47 negara. 47 negara pada saat itu. Nah setelah itu Ustadz ikut MHQ nasional lagi nggak atau nggak boleh karena Udah, langsung ikut lagi Inter lagi 2016 di Iran. Iran. Itu pesertanya berapa? Itu 70 negara ya. 70 negara. Ustadz waktu itu juara 4. Itu videonya belum nemu itu Dan nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah kemudian setelah itu Ustadz mengikuti MTQ mahasiswa ya, Mahasiswa. tingkat nasional 2017. Oh berarti 2014 MTQ nasional di Batam, 2015 di Kuwait, 2016 di Iran, 2017 di Malang. Dan pada saat itu Ustadz Hadian mengikuti cabang 20 juz. Iya. Dan luar biasa, ingat ya waktu itu Ustadz, saya masih ingat tuh, apa di penyisian apa di final saya lupa lagi ya. Waktu Ustadz baca ta'ud itu merinding Ustadz. Yang semua takbir itu kan? Iya, yang semua itu di penyisian apa di final ya? Itu di penyisihan. Penyisihan ya? Aduh, Iya. itu Ustadz. Semua penonton ini saya menceritakan merinding lagi nih. Dan saya Ustadz ketika lihat video-video Ustadz ikut MTQ sebelumnya, Ustadz belum pernah membawakan ta'udnya itu gitu, Iya. ta'udnya itu gitu. Iya. Jadi saya baru itu ketika saya mulai mengelola channel YouTube Raja Kori ya, saya baru saya cek kok belum pernah dibawakan ini. Bahkan ketika final pun Ustadz tidak membaca ta'ud itu enggak ya? Enggak baca. Nah itu apa alasannya Ustadz? Kenapa final enggak dibaca itu? Kenapa? Karena memang di final ini saya lebih menjaga kepada bacaan sebenarnya. Bukan lagu. Kalau di semifinal saya di situ membawakan lagu yang begitu luar biasa untuk memukau hadirin yang hadir di situ. Dan saya lihat kan gedungnya luas tuh, gedungnya luas, suara sistem juga bagus. Oke lah, saya ini suaranya bagus nih. Kayaknya sebelumnya kan yang tampil itu kan lemes-lemes. Betul. Oke lah, saya bawakan lagu ini penutup terus saya. Kan itu kan peserta terakhir. Betul. Terakhir penutup, Betul. langsung posisi ke-1. Iya. Gitu. Kayaknya saya bawa itu untuk penutupan. Dan itu kalau Ustadz lihat ya, itu waktu saya di lokasi itu saya lihat ketika Ustadz tampil itu penonton itu banyak sekali. Jadi orang lain tampil biasa-biasa. Ketika Ustadz Hadian tampil itu penonton, dan ketika Ustadz beres, waduh, itu penonton pada menghampiri Ustadz semua. Iya. Ada yang minta foto, ada yang mencium tangan, ada yang ini saya merinding nih. Dan videonya bisa teman-teman simak di channel Raja Kori. Ada videonya, tapi sayang sekali videonya tidak terlalu bagus memang. Pada saat itu kita memvideonya pakai HP pada saat itu. Jadi kurang bagus lah. Cuma videonya bisa disimak oleh teman-teman semua di babak penyisihan itu. Jadi ta'udnya itu coba bisa diulang lagi Ustaz, ta'udnya itu masih gimana ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih seperti itu. Nah itu diiringi dengan sistem yang luar biasa dari panitia. Iya. Dan saat itu setelah Ustadz beres, nggak tahu hari itu apa besoknya Ustadz diwawancara langsung. Hari itu. Ya. Begitu keluar dari Keluar langsung diwawancara oleh panitia, diliputlah oleh Brawijaya TV kalau nggak salah pada saat itu. Dan Ustadz masuk final pada saat itu, cuma sayang di final saya kurang tahu itu apakah kecurangan atau apa, tapi yang jelas ada sabotase itu. Jadi Ustadz Hadian membaca baik, tapi Dewan Juri memencet tombol. Jadi seolah-olah Ustadz Hadian ini ada kesalahan, padahal tidak. Dan saya masih ingat itu. Dan akhirnya Ustadz jadi bingung. Iya.
loh kesalahan dari mana? Padahal tidak gitu kan. Iya. Alhasil dari situ akhirnya mendapat pengurangan poin dan peserta yang lain yang dari kampus sebelah dari Universitas Indonesia itu lancar, tidak ada mendapatkan bel. Akhirnya dia jadi juara 1 dan Ustadz juara 2 pada saat itu. Tapi Pak Agung, yang saya bangga, saya bisa mempertahankan nilai pada waktu itu. Betul. Jadi ketika penyisihan dengan final sama gitu. Betul. 99,50. Dan itu masih ingat nih, hanya saya udah lupa lagi. Masih ingat saya udah lupa ya waktu itu. Andai kan nggak ada kesalahan, sempurna itu. Sempurna itu 100 ya. Makanya ya ada satu penyesalan juga ya bisa kejadian itu ya. Iya. Ya teman-teman bisa lihat lah videonya ya di channel YouTube Raja Kori. Video penyisihannya ada, video finalnya juga ada. Bahkan video Ustadz waktu diseleksi di kampus juga ada. Iya. Jadi semuanya komplit lah, lengkap. Nah kemudian Ustadz setelah beres itu Ustadz tidak pernah ikut MTQ lagi ya? Terakhir, Terakhir di mana? saya ikut MTQ nasional untuk khusus kalangan tunanetra. Oh 37 ada, juz, ya. ada ya? Apa namanya? Tapi emang itu hanya dilaksanakan sekali itu aja. Oh. Enggak tiap tahun. MTQ apa namanya? MTQ nasional tunanetra. MTQ. Waktu itu ikut di Bekasi dan hadiahnya umroh. Dan Ustadz dapat? Juara 1. Masya Allah. Berapa juz waktu itu? 30. Tahun berapa Ustadz? 2017. Setelah pulang dari Malang. Tempatnya di Bekasi ya? Iya. Oke. Terus kenapa ya? Ada yang nanya teman-teman sahabat Quran ya, ada yang komen di komenan saya waktu itu. Kenapa cabang MTQ untuk tunanetra itu kok disebutnya cacat netra? Kenapa ya? Oh. Cabang cacat netra. Kenapa nggak tunanetra atau apa gitu? Yang lebih bahasa yang lebih halusnya memang iya. memang apa gitu? Sebenarnya emang dari dulu sebutnya canet ya, MTQ cacat netra. Dan saya ingin mengusulkan sebenarnya dirubah itu. Jadi tunanetra. Jangan. Apa bahasanya? Karena tuna itu kekurangan. Padahal anak tunanetra itu sebenarnya nggak ada kekurangan. Kalau bilang kekurangan berarti mengomentari kehendak Allah. Betul. Ya, saya ingin mengusulkan ganti dengan bahasa yang lebih halus. Apa itu? Cacat itu kan katakan benar-benar cacat itu rusak gitu. Rusak. Iya, Lebih kasar daripada tuna sebenarnya. Iya. Ya kalau bisa gitu. Tunanetra nggak apa-apa. Atau kekurangan apa sih bahasanya? Saya tolong carikan lah gitu bahasa yang lebih bagus gitu daripada itu gitu. Berarti itu menjadi PR ya? Iya. Soalnya ada yang komen waktu saya upload video MTQ di Padang kemarin, cabang cacat netra. Kenapa kok bahasanya cacat katanya? Ya saya kurang tahu juga kan, itu yang memberikan bahasa kan panitia. Iya. Ya makanya tapi ini menjadi gambaran ya, menjadi pertimbangan lain. Iya. Jadi setelah itu Ustadz tidak pernah ikut MTQ lagi. Setelah ikut tunanetra itu, saya ikut terakhir tafsir. MTQ juga apa STQ? MTQ. Tafsir Quran. Di provinsi itu di provinsi di Sukabumi. Di Sukabumi. Oh iya. Itu terakhir udah. Oke. Itu Ustadz juara harapan itu. Juara harapan. Berarti sebenarnya Ustadz masih ada harapan ikut lomba lagi ya, tafsir ya? Tafsir. Tapi gimana? Apakah masih ada hasrat ikut lomba Ustadz atau bagaimana? Apa udah cukup? Kalau lihat pengalaman, sebenarnya kalau pengalaman sampai inter udah cukup sebenarnya. Cuman kalau untuk keilmuan saya pingin nyoba gitu, ikut terakhir tafsir gitu sampai benar-benar juara nasional. Iya. Karena sampai titik darah penghabisan lah. Iya. Oke. Karena kan tafsir kan masih susah. Panjang usianya. Iya, susah. Dan sampai usia berapa itu? 40? Iya. Saingannya kiai-kiai. Ya, iyalah, karena tafsir ya. Iya. Mufasirah ya. Iya. Tapi kalau andaikan saya ikut Pak Agung ya, ikut tafsir. Ya ini jadi mufasir tunanetra pertama kali di Indonesia. Emang belum ada? Belum ada kisahnya, saya belum pernah dengar gitu, tapi nggak tahu sih. Tapi Ustadz kan kemarin sudah sempat ikut kan tingkat provinsi kan? Udah. Saya pingin gitu mencoba sampai memang betul-betul menjadi mufasir terbaik nasional. Amin. Kita doakan ya sahabat Quran ya, mudah-mudahan Ustadz Hadian Akbar bisa. Dan kita tunggu Ustadz, pokoknya kita tunggu perkembangan Ustadz mengikuti MTQ cabang tafsir